Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia. Inisial, siapa? MMK. Mau lagi? Apa? Mau kisi-kisi? Dia kalau tidak pria, dia perempuan. Sudah siap jadi cawapresnya Pak Prabowo, Pak? Oh siap. Itu di luar itu tidak usah dibicarakan. Itu kan permainan bola, itu urusan partai politik, lalu urusan masyarakat, nanti biar ketemu di situ. Kita belum boleh masuk ke arena itu. Artinya jika dilamar Pak Prabowo gimana, Pak? Mau atau gimana, Pak? Jika dilamar Pak Prabowo jadi cawapres gimana, Pak? Siap atau? Jika seperti itu gimana, Pak? Tidak ada jika nanti kalau sudah komitmen. Tapi siap maju jadi cawapres, Pak ya? Saya tidak bilang siap atau tidak siap, itu nanti belum waktu. Yang pertama, politiknya akan sangat kompetitif karena sejauh ini tidak ada kandidat yang mendapatkan suara di atas 50%, sehingga kemungkinan pilpres akan dua pasang saya ya. Nah, situasi yang kedua, sekarang karena pilpres yang kompetitif dan tidak ada capres yang bisa menang dalam satu putaran kalau ketiganya maju, tentu presiden dalam hal ini tentu Pak Jokowi tentu akan mencoba banyak kemungkinan kira-kira akan mengendorse apakah sejauh ini tentu Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya. Bisa juga calon di luar itu. Nah, yang ketiga kita harus lihat kondisi di mana pertama Pak Jokowi masih populer, Pak Jokowi punya resources dan power politik yang besar, dan yang ketiga approval rating pemerintah juga tinggi, sehingga setiap kebijakan dan political move dari presiden itu akan mempengaruhi konstelasi. Tapi setidaknya dua inilah jagoan dari Pak Jokowi ya, Mas. Nah, tapi saya kira gini, pertama tentu pertama Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia punya power dalam menentukan konstelasi politik ke depan. Yang kedua, saya kira juga dari sisi kandidat memang karena belum ada kepastian kandidat akan berpasangan dengan siapa, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, saya kira juga membuka diri untuk bertemu, berkomunikasi dan segala macam gitu. Selama 9-10 bulan ke depan itu akan banyak dinamika politik, peristiwa politik yang menyertai. Nah, kalau misalnya para capres bisa mempertahankan itu ya, saya kira itulah nanti dinamika si capresnya. Dalam politik itu, menaikkan elektabilitas butuh waktu. Tapi untuk menurunkan relatif lebih cepat dan bisa instan. Nah, itu harus antisipasi para capresnya, naik dan turunnya, momentum politiknya dan seterusnya. Tentu faktor capres, faktor nomor satu ya. Prabowo butuh dukungan kelompok Islam. Pengamat bisa duet bareng dengan Anies di 2024. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Prabowo Subianto sangat mungkin berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab pertemuan antara Prabowo dengan Yusuf Kala JK pada Selasa 2 Mei menimbulkan pandangan akan ada perjodohan antar keduanya. Di politik itu serba mungkin, hanya kan berapa besar persentasinya, kata Ujang ketika dihubungi wartawan Rabu 3 Mei 2023. Ujang melanjutkan bahwa dalam politik kawan bisa menjadi lawan, juga sebaliknya. Ditambah lagi belum ada kejelasan dari koalisi perubahan tentang posisi Anies sebagai capres. Jadi saya melihat bisa saja kalau Anies tidak bisa jadi capres, gagal jadi capres misalkan di koalisi perubahan, lalu menjadi cawapresnya Prabowo, itu mungkin saja dalam politik, beber Ujang. Menurut dia, politik selalu menghadirkan kejutan. Begitu juga pada 2024 ini, sangat sulit untuk ditebak. Karena tadi batasnya tipis antara kawan dan lawan, begitu juga sebaliknya. Bisa hari ini jadi kawan, besok jadi lawan, yakin dia. Dia mengatakan hal yang wajar jika Anies pada akhirnya berlabuh menjadi cawapres Prabowo. Ketika Anies gagal jadi capres, batal jadi capres, ya sesuatu yang tidak mungkin jadi cawapres. Daripada Anies tidak dapat apa-apa, misalkan jadi cawapresnya Pak Prabowo, ujar Ujang. Sementara itu, Ujang meyakini Prabowo membutuhkan basis suara kalangan Islam dan hal itu ada pada Anies. Memungkinkan bisa terjadi Pak Prabowo butuh dukungan dari kelompok Islam. Jadi ya kelompok Islam itu ada di baris dukungan Anies, kata dia. Ujang melihat berpasangan dengan Anies akan lebih rasional bagi Prabowo ketimbang sosok yang lain. Anies di daerah kan banyak pendukungnya.
Jadi walaupun mungkin saat ini Prabowo belum mau dipasangkan dengan Anies, tetapi ke depan bisa jadi. Di politik tidak ada yang tidak mungkin, tambah Ujang. Ujang menyebut bila Anies mendampingi Prabowo bukan merupakan pilihan buruk, apalagi elektabilitas Anies yang belakangan stagnan dan tidak ada peningkatan, meski sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan partai koalisinya. Elektabilitas Anies sebagai capres mungkin stagnan, kalau dicapreskan bisa menjulang, bisa menambah kemenangan bagi Pak Prabowo, ujar Ujang. Jadi ya Anies juga akan realistis, kalau dia tidak jadi capres di koalisi perubahan atau gagal jadi capres, ya jadi capres lebih untung, lebih baik, dia menutup.